Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kris Rianti. Saya adalah peserta pelatihan kepemimpinan pengawas di BWPK Ciloto untuk tahun 2021. Berikut adalah salah satu tugas learning journal untuk materi pengendalian pelaksanaan pekerjaan. Bagaimana hubungannya materi pengendalian pelaksanaan pekerjaan ini dengan 6 materi sebelumnya? Bahwa saya memahami pengendalian pelaksanaan pekerjaan ini sangat penting dilakukan, tentunya dilakukan komunikasi dengan menggunakan teknik komunikasi yang baik. Kemudian dalam melakukan pengendalian pelaksanaan pekerjaan juga diperlukan perencanaan kegiatan yang matang sehingga kita bisa melakukan pengendalian terhadap rencana kegiatan dan implementasinya. Kemudian kita juga harus memahami bagaimana penyusunan rencana anggaran sehingga kita memahami biaya-biaya yang dibutuhkan dalam suatu pelaksanaan pekerjaan. Kemudian dalam era 4.0 ini kita berupaya untuk melakukan transformasi dari pelayanan manual ke pelayanan digital, sehingga kita juga perlu memahami bagaimana pelayanan publik digital. Kemudian dalam pengendalian pelaksanaan pekerjaan ini kita juga harus paham bagaimana kita melakukan manajemen mutu dalam menjalankan pekerjaan tersebut. Bagaimana kita menentukan standar-standar, kemudian bagaimana melaksanakannya, mengevaluasinya, mengendalikannya, sehingga tentu saja ini sangat berkaitan. Terakhir adalah manajemen pengawasan. Tentu saja pelaksanaan pekerjaan pelayanan publik ini perlu dilakukan pengawasan, sehingga 7 materi ini memang sangat-sangat berkaitan satu dengan yang lainnya. Selanjutnya bahwa di dalam materi tentang pengendalian pelaksanaan pekerjaan ini, peran pejabat pengawas sangatlah penting karena akan menjamin akuntabilitas dari jabatan tersebut. Kemudian apa yang harus dilakukan dalam mengimplementasikan pengendalian pekerjaan ini? Yang pertama, sebagai pejabat pengawas, kita harus merencanakan monitoring evaluasi. Tentu saja kita harus mengkaji apa saja kebutuhan yang memang dibutuhkan. Kita mengkaji dari faktor 5M dan 1T, yaitu money, man, method, mesin, dan material, serta teknologi yang kita butuhkan untuk merencanakan atau melakukan monitoring dan evaluasi tersebut. Kemudian tentu saja setelah direncanakan, diimplementasikan dengan menggunakan teknik dan alat. Tentunya bentuk-bentuk pengendalian yang kita bisa lakukan itu bisa pengendalian dalam bentuk administrasi, kemudian pengendalian teknis maupun pengendalian dari sisi waktu dan biaya. Setelah melaksanakan, tentu kita harus melakukan evaluasi. Apakah terdapat deviasi antara realisasi kegiatan dengan rencana yang memang sudah ditetapkan, atau kita juga bisa mengidentifikasi kegagalan atau keberhasilan dari pencapaian sasaran dan tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya. Kemudian setelah melakukan evaluasi, kita menyusun rekomendasi dan aksi perbaikan. Tentu saja ini untuk menghindari sanksi, sedapat mungkin tidak terjadi sanksi, baik itu sanksi administrasi maupun sanksi dalam hal penggantian kerugian negara, bahkan sanksi pidana. Sehingga kesimpulannya bahwa pengendalian pelaksanaan pekerjaan ini ditujukan untuk menjaga segala sesuatunya tetap berjalan pada jalurnya dan memastikan bahwa rencana yang sudah dibuat itu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan tujuan. Demikian yang saya pahami dari materi pengendalian pelaksanaan pekerjaan. Sekian dan terima kasih.